Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak. Satu minggu lamanya, siang dan malam, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami dalam beraktivitas, menemani kami setiap langkah kami. Sehingga pada siang hari ini, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami berkumpul sekalipun lewat udara untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Dan saat ini, kami ada di hadapan, dan kami merasa kami tidak pantas dan layak, karena kami hanya manusia berdosa yang hina dari antara pendosa yang sudah pernah Engkau ciptakan dari tengah-tengah dunia ini. Kami mohon segala kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak, satupun tidak ada yang tersembunyi bagi. Ampuni kami, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam hati kami, berbaharui hidup kami. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan diri kami untuk menerima, mendengar, melakukan kebenaran firman. Dan kami semua berserah diri di hadapan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh penghulu di udara, segala pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak, kesibukan hati kami, segala roh kengantungan. Kami sehati, kami seroh, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, biar tiang api-Mu di malam hari yang membenteng kami, dan tiang awan-Mu di siang hari. Kami yang menyampaikan hanya manusia berdosa yang tidak tahu apa-apa. Kami mohon hanya sebagai alat, pakailah lidah, bibir kami urapi, sehingga bisa menjadi pedang bermata, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu yang disebut, dan bisa membangkitkan roh-roh jiwa yang sudah tertidur, dan bisa menjadi penuntut bagi setiap anak-anak yang mencari Engkau dengan sepenuh hati. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala puji syukur, sembah sujud, hormat kuasa, hanya kami anggukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat pada siang hari ini, mari kita kutip bersama dari Injil Perjanjian Baru, 1 Korintus 18, 1 Korintus 1, 1 Korintus pasal 1, ayat 18 sampai 21. 1 Korintus 1, ayat 18 sampai 21. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Dengan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Ayat ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan saya mau menyapa dulu Psalm Elohim buat panggilan ilahi.
Shalom Elohim juga buat mempelai. Shalom Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Dan Shalom Elohim buat pasukan elitnya Bapak Yahweh yang dipilih, yang dirapinya. Dan Shalom Elohim buat penonton di live streaming untuk kami. Saya mewakili, kami mengucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan, Bapak Ibu, saya yakin bahwa ini lagi sudah menjadi darah daging kita sebagai anak Tuhan. Dan di sini kami hanya mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita masing-masing untuk tetap berjalan sesuai dengan yang dikehendakinya, sehingga bisa bertahan sampai kesudahannya. Dan bisa kita tahu mana yang dikatakan penyangkalan salib dan mana yang dikatakan bukan penyangkalan salib. Jadi di sini dengan judul hikmat Allah dan hikmat manusia. Jadi diberikan kita penegasan bahwa ada dua kuasa yang mana setiap di sini berbicara tentang manusia, bukan binatang. Karena binatang tidak ada roh Allah. Jadi di sini berbicara manusia, artinya ada dua kuasa setiap masing-masing kita yang sedang duduk atau sedang saling berperang di dalam pribadi kita ini, Bapak. Yang pertama hikmat Allah dan yang kedua hikmat manusia. Jadi di dalam satu tubuh kita diciptakan, di situ berdiam dua kuasa yang saling bertentangan pendapat, tidak sehaluan, tidak searah. Jadi diingatkan kita bahwa setiap manusia harus memiliki hikmat Allah dan hikmat manusia. Dan harus kita diajarkan bagaimana kita mengetahui kuasa itu, karena setiap orang memiliki dua kuasa yang sedang tidak sejalan dalam pribadi seseorang itu. Bagaimana kita mengetahui apakah dia memakai hikmat Allah atau hikmat manusia. Jadi kita diajarkan. Karena saat-saat ini terjadi dalam seseorang yang percaya, dua kuasa ini akan saling berperang dan akan saling menganggap benar. Hikmat Allah berkata, saya benar. Hikmat manusia juga, dia benar. Jadi supaya kita tidak mudah menganggap bahwa hikmat manusia itu sebagai hikmat Allah, makanya kita diberi petunjuk apa sebenarnya yang bisa kita tanggapi. Tanda-tanda orang itu dia sudah mengalahkan hikmat manusia, dan yang hidup di dalam dirinya adalah perkataannya, hikmat dari Allah. Jadi kita diingatkan yang pertama dulu, kita harus siap membedakan dalam diri kita masing-masing pribadi dan juga kepada orang lain bahwa setiap kita ada berdiam dua kuasa yang saling bertentangan, artinya tidak sejalan. Jadi makanya Tuhan Yesus bahwa dikatakan bahwa siapa yang tidak berperang dengan organ-organ tubuh kita ini berarti tidak pantas menjadi miliknya. Jadi antara manusia, hikmat manusia sama hikmat Allah tidak pernah pendapatnya sejalan. Secara singkat, hikmat manusia ini, secara manusia dunia ini, yang paling berharga dan segalanya adalah harta benda, uang. Tanpa uang tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi itu menurut hikmat manusia itu yang harus diutamakan seterutamanya.
Sedangkan di mata Tuhan, itu adalah sampah. Jadi bertentangan. Hikmat Allah, hikmat dengan hikmat manusia berarti bertentangan. Emas bagi manusia, sampah bagi Allah. Jadi kita agak susah membedakannya Bapak Ibu. Sementara membalas kejahatan secara manusia, kita bangga. Karena dianggap hebat dan tidak bisa lagi dipermainkan. Karena dihargai kalau kita membalas. Nah, sedangkan hikmat Allah itu kebodohan. Jadi saling-saling bertentangan Bapak Ibu. Makanya kita diingatkan supaya kita pintar membedakan bahwa hikmat ini hikmat Allah atau hikmat manusia. Jadi mungkin dari contoh yang sudah kita ceritakan ini mungkin walaupun ya tidak begitu jelas aku menjelaskannya, mungkin bisa kita perbandingkan dan bisa kita tangkap, mungkin bisa ditangkap sedikit masuk logika. Jadi kita diingatkan di ayat 18 apa yang ditujukan atau diajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di sini ada dua kata sama-sama tertunjuk kepada manusia. Tapi ada istilah garis ya, perbatasan. Ada istilah perbatasan. Kata mereka ditujukan kepada manusia. Kata kita ditujukan kepada manusia. Dalam kedua kalimat kata ini sama-sama tertunjuk kepada manusia. Kita cari tahu mana posisi kita sebagai orang beriman. Apakah di posisi yang ditunjukkan Tuhan kita Yesus Kristus, mereka atau kita? Nah, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Berarti mereka ini termasuk yang tidak dikatakan memakai hikmat manusia. Berarti mereka. Nah, sedangkan yang ditujukan kata atau kalimat kita yang diselamatkan. Berarti yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita bertanya, bagaimana saya mengetahui bahwa ini mereka dan ini termasuk kita. Kita serok dan ini tidak serok. Bagaimana saya membedakan bahwa orang ini termasuk golongan kita dan termasuk golongan mereka? Kan susah. Karena secara manusia jasmani, semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti malah lebih pintar mengatakan kita bahwa salib itu adalah lambang penebusan dosa. Dan bahwa Tuhan itu membuktikan bahwa dia itu Allah Maha Pengasih, Pengampun, dan Penyayang. Jadi salib ini adalah seharusnya kita yang memikulnya, kita yang disalibkan, tubuh kita ini yang dicabi-cabi, yang dipaku dan dibunuh sebenarnya. Jadi mereka bisa katakan yang tergolong dalam kalimat mereka. Kita juga yang tergolong dalam kalimat kita bisa mengatakan, oh salib itu ya memang benar. Itu penebusan dosa. Nah, bagaimana kita membedakan ini? Kita akhirnya memiliki iman-iman yang ragu-ragu. Dibilang kiri, itu tergolong mereka. Kita bilang, ya iya. Mungkin. Dibilang kita, termasuk golongan kita, kita bilang, oh iya. Jadi, akhirnya kita sendiri yang membingungkan kita. Makanya saat ini terjadi. Saat ini Tuhan membukakan kepada kita apa yang harus kita ketahui antara kata mereka dan kata kita, antara seiman dan serok, seiman dan tidak serok. Sehingga seperti yang aku katakan tadi, dalam tubuh ini ada dua kuasa, hitam putih, terang gelap. Jadi sama seperti di dunia ini, kalau ada hujan, ya ada musim panas. Kalau
setiap yang menanam pasti memanen. Kalau ada malam, pasti ada siang. Jadi begitu pula dalam hidup kita ini. Jadi yang dimaksudnya di sini bukan yang dikatakan di sini satu. Sebab pemberitaan tentang salib bagi mereka adalah kebodohan. Ya mohon maaf, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, ini ditunjukkan bukan dalam arti memahami, ini bukan hanya sekedar mengatakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus, di salib Tuhan Yesus, darah Yesus sudah tercurah dan aku dikuduskan, aku diampuni. Jadi itu secara perkataan, tapi yang dimaksudnya di sini adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Karena si jahat, dia lebih pintar dari kita, dari kebenaran firman Tuhan, Bapak. Karena dia, ya mungkin di surga, berasal dari surga. Jadi dia lebih tahu dari kita. Sementara kita mengaku, aku lebih tahu, padahal si jahat ini sedang ketawa. Dia sendiri yang datang dari surga dan akhirnya dibuang karena kesombongan. Dia sudah tahu semuanya, tapi dia berkata, siapa orang ini? Dia tidak pernah ke surga. Bagaimana dia bisa mengaku bahwa dia lebih pintar memahami kebenaran daripada saya? Makanya dari itu dia pakai hikmat manusia lewat pemberitaan tentang salib ini. Artinya dia pakai bahwa hanya memperkatakan, engkau percaya Tuhan Yesus sudah disalibkan dan bangkit kembali, engkau akan diselamatkan. Nah, memang benar itu sudah tertulis. Namun firman Tuhan itu seperti yang aku katakan tadi, ada siang, ada malam, ada berkat, ada murka, ada kelahiran, ada kematian. Nah, sementara firman Tuhan ini bukan dalam arti sebatas bercanda atau sebatas kata-kata yang tidak ada pembuktian. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, aku kasih contoh yang kita bisa tangkap. Kita ini semua mungkin walaupun tidak punya anak-anak, mungkin anak tetangga kita, kalau kita suruh anak itu minta tolong ambilkan ini, kita sudah mengharapkan pada saat kita menyuruh dia berkata iya, padahal tidak melakukannya. Nah, begitu kita menanyakan kembali kepada anak tersebut, bagaimana? Apakah dia itu pantas yang dikatakan mengikut patuh kepada orang tua atau melanggar? Nah, seperti itu juga kebenaran firman Tuhan ini. Kalau hanya dia mengatakan saya percaya Yesus sudah disalibkan, bangkit kembali, saya diselamatkan, dan dosa-dosa saya sudah bertumpukan dan saya sudah sujud di kaki salib dan sudah tercurah darahnya, saya sudah diampuni. Padahal tidak pernah memikul salib dalam perkataannya. Artinya hikmat Allah yang bisa mematikan hikmat dunia ini. Ketika hikmat dunia ini muncul, kita difitnah. Ini contoh ya secara singkat ya, biar kita tangkap sedikit masuk logika. Ya, ketika kita difitnah, berarti ketika hikmat manusia ini berkata, dia itu manusia sama-sama kita cipta. Apa hebatnya dia itu? Sementara kamu ini jabatannya lebih tinggi, punya uang, ya bisa lakukan apa saja. Dia injak-injak harga diri kamu. Nah, itu hikmat manusia, membalas lebih berkelimpahan dari yang dilakukan oleh si fitnah. Nah, ketika hikmat Allah tadi muncul bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita bisa melihat perbedaan. Kalau kita menyaksikan ada dua pertengkaran, kita ada di situ sebagai penonton, Bapak Ibu, pasti kita tahu apakah sama-sama hikmat dunia yang orang ini miliki atau salah satu ada hikmat dari Allah. Jadi dari situ sudah mulai kita bisa bedakan dalam suatu perkumpulan, suatu masalah, perkara, berarti kita bisa bedakan apakah sama-sama hikmat dunia yang mereka saling utamakan atau
satu orang hikmat dunia, hikmat manusia, dan satu orang hikmat Allah. Tapi kita bisa bedakan. Nah, begitu pula dalam sikap kita, dalam segala yang kita lakukan. Artinya, kita salibkan mata kita. Bukan dalam arti mata kita ini tidak melihat. Tapi dalam hal melihat ini, karena dari melihat ini, itu cara si iblis untuk membuat hati ini menjadi tertawan, jatuh cinta. Misalkan ada sesuatu hikmah dunia ini, karena saya sudah katakan tadi tentang harta benda, segala sesuatu yang mewah, dengan dilihat mata ini, hati ini dengan turun ke hati ini berbicara hikmah dunia. Bagaimana supaya aku punya itu, Nah, caranya, apapun caranya dilakukan. Yang penting tercapai. Soalnya awal-awalnya tidak ketahuan dulu kan. Jadi itu hikmah dunia. Jadi kalau memang hikmah dari Allah, berarti dia tidak perlu iri. Baik dia punya, tidak, selalu dia bersyukur kepada Tuhan. Pasti aku bersyukur karena ada tujuan Tuhan di balik itu semuanya. Jadi itu cara proses Tuhan untuk membentuk kita ini sehingga tidak mulai belajar untuk menjadi pelan-pelan tanpa sadar menjadi sombong dan menjadi angkuh. Jadi itu cara Tuhan. Karena hikmah dari Allah yang ada di dalam dirinya. Berarti dia termasuk kita, golongan kita. Bukan termasuk golongan mereka. Golongan mereka tadi mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki lagi. Bahkan lebih daripada itu mereka balas. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diberikan kekuatan dan diarahkan bahwa sebab pemberitaan kepada mereka yang tidak menyalip, salib itu kita pakai. Bukan dalam arti kita pakai kayu, kita paku ya. Dalam artinya ini. Artinya kita salibkan. Sebelum kita berkata, kita salibkan. Apakah ini tidak suatu kata-kata yang menghakimi, mencaci maki, atau mematahkan semangat orang lain, atau merasa saya benar? Kalau iya, pakai salib. Lawan dengan hikmat Allah. Jangan. Sehingga itu yang menjadi kita termasuk kalimat kita di situ kita tergolong. Nah, ketika kita bisa membatasi dengan salib semua sikap yang buruk, berarti itu kita sudah tahu kita tergolong di kalimat kita yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, sedangkan yang membalas kejahatan tadi dengan kejahatan dan keburukan-keburukan dan tidak menyalibkan apa yang dikatakannya, apa pemikirannya, semua tingkah lakunya, semua yang ada di dunia ini, dia tidak menggunakan salib bahwa apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau aku melakukan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu gambaran salib berarti. Apakah ini sesuai? Kalau tidak sesuai, dia tidak lakukan. Tapi kalau dia percaya Tuhan Yesus sudah disalibkan dan sudah diampuni. Tapi ketika dia sadar dan melakukan, berarti itu termasuk tergolong kata mereka. Jadi antara mereka dan kita. Jadi tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Karena bisa dikatakan lagi di sini terjadi seperti sama tapi beda. Sama-sama kita manusia, mereka manusia, kita manusia. Jadi tergolong sama-sama manusia tapi berbeda roh hikmat Allah dan hikmat dunia. Berbeda yang kita pakai. Saat itu terjadi seperti itu Bapak Ibu. Artinya banyak juga yang membongkar kebenaran firman Tuhan. Bahkan kadang saya mendengarnya saja, ya aku merasa berapa jauhnya ya. Dalamnya saya ini, sudah jauh tertinggal dalam menghafal firman Tuhan. Kalau aku dengar saja ya, sangat luar biasa mereka. Nah, apalagi kalau menurut kita beriman. Jadi, ya memang sangat hebat. Padahal bukan seperti itu. Bukan hanya sebatas berkata-kata. Adalah kebodohan. Itu kebodohan bagi Tuhan. Tapi menurut mereka, itu kebenaran. Sedang
membawa orang-orang untuk menuju ke suatu tempat yang diinginkan Tuhan. Nah, sedangkan kepada kita bukan seperti itu. Harus kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terlihat mulai dari perkataan. Karena perkataan itu tanpa jumpa kita bisa dinilai. Sedangkan sikap ya harus kita jumpa mungkin di suatu tempat baru kita bisa, oh itu sikap orang itu. Jadi ini dulu dari perkataan. Tanpa kita berjumpa, dunia bisa melihat, oh, nah kalau saya marah-marah, apakah itu hikmah dari Allah atau hikmah dari dunia? Jadi sudah kita bisa bedakan Bapak Ibu, dengan tidak ketemu, dengan hanya kita mendengarkan perkataannya, kita sudah mulai bedakan. Nah itulah yang dimaksud oleh Tuhan kepada kita, apalagi kalau kita ketemu orang-orang. Sehingga saat ini tidak kita mudah untuk terkecoh dari antara kedua hikmat ini. Kita sudah pastikan, oh ini termasuk golongan mereka dan termasuk golongan kita. Tapi yang membagi golongan ini bukan saya, tapi kebenaran firman Tuhan. Jadi ini yang dimaksud bahwa kita semua sama manusia, ciptaan Tuhan. Karena kita mengaku, ya percaya, kita terima. Mereka berkata benar, kita juga berkata benar. Cuma hikmatnya yang berbeda. Jadi saat ini itu terjadi semua Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan telah menjelaskan kepada kita. Karena di kemudian hari ini bahkan semakin banyak yang memakai hikmah-hikmah dunia, dan dia mengaku bahwa itu hikmah Allah. Dan kalau kita tidak bisa membedakan, pasti kita akan ikut. Dan seperti kita nanti ada di tengah-tengah. Dikatakan dari kanan, ya kita iyakan. Dikatakan dari kiri, ya kita iyakan. Jadi akhirnya kita ragu-ragu. Makanya saat ini Tuhan memberitahu kita. Sekarang lewat perkataan orang itu, tanpa kita juga, kita sudah bisa membedakan apakah hikmah yang tergolong dalam mereka atau hikmah yang tergolong dalam kita. Jadi itu yang dikatakan dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dengan kita melakukan pemberitaan tentang saat itu, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita sedang mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita tidak melakukan, bukan pengikut Tuhan kita Yesus Kristus kita ini, tapi kita setiap hari menyalibkan dia, setiap nafas menyalibkan dia. Mengikut dia untuk menyalibkan dia, bukan mengikut dia untuk menderita. Jadi ada perbedaan, sama-sama memikul salib. Sama-sama, tapi tujuannya beda. Sama seperti anak yang tadi, kita suruh dia bilang, iya, iya, iya. Hanya berkata-kata, padahal dia tidak nurut. Berarti apakah itu menuruti perintah orang tua atau melanggar? Jadi seperti ini mengikut salib, memberitakan salib ini di dalam diri kita, mempraktekannya Bapak Ibu. Apakah hanya berkata-kata atau bagaimana? Tapi kita sudah tahu di sini hanya ada kalimat dua golongan yang tergolong, kita dan mereka. Tentu saya yakin bahwa kita semua anak-anak tidak tergolong di kebodohan atau golongan kalimat mereka. Jadi pasti kita semua diselamatkan karena kita melakukan, menjadi pelaku dari perkataan dan dalam segala hal, sehingga kita termasuk sudah ada di satu kelompok kita. Diteruskan di sini karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, di sini tidak ditunjukkan lagi bahwa yang dibinasakannya ini adalah roh-roh Allah. Jadi tertunjuk kepada orang-orang. Berarti karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang. Yang bukan yang dimaksud di sini hikmat orang-orang yang dari Allah, bukan. Nah, kenapa? Karena kita hidup di dunia ini adalah sebagai suatu pertandingan. Seperti kalau ada, misalkan kan hari-hari raya itu, mungkin kalau di Indonesia ya, apa ya, peringatan hari ulang tahun ya kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17, dan mungkin ada 3 bulan sebelumnya dipersiapkan kan ada pertandingan, lomba dan macam-macam. Jadi ada hari hanya nanti akan menerima piala yang
seperti itu kita ini Bapak Ibu. Kita juga sedang dipersiapkan untuk ikut pertandingan. Apakah kita bisa mengikuti bermain walaupun kalah? Dan kadang juga sekalipun sudah pernah bermain di kemudiannya itu bisa tidak mendapat atau juara ya. Ya, seperti itu juga kira-kira ya, biar kita tangkap. Kita ini selagi hidup di dunia ini Bapak Ibu. Artinya kita sedang bertaruh. Kita sedang diuji. Kalau kita memakai hikmah dunia, artinya hikmah dunia itu tidak bisa ditandingi oleh hikmah Allah. Tidak bisa kita selami hikmah Allah itu. Nah, dari mana kita tahu itu, Bapak? Di sini lagi, siapa yang tergolong dari orang atau tergolong dalam kata mereka di sini? Hikmah dunia yang mengandalkan dunia sudah terjadi. Nah, sudah terjadi bahwa si jahat berpura-pura datang menjadi penolong, penyembuh, dan penyelamat. Nah, karena hikmah dunia, artinya karena bodoh, akhirnya di mata Tuhan, hikmah dunia yang mereka pakai itu menjadi kebodohan baginya. Berarti tergolong mereka, tapi bukan saya atau kita yang mengatakan bahwa mereka itu bodoh, tapi kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia menjadi penyelamat, menyamar, dan mereka sukacita menerimanya sebagai penyelamat. Padahal di sisi lain, mereka mengatakan dan percaya bahwa ini bertentangan. Kalau hikmah Allah, yang memakai hikmah Allah seperti kita, kita sudah tahu apa gunanya seorang manusia ini memiliki seluruh isi dunia ini dan kekayaan dan kebanggaan kalau ia kehilangan nyawa. Karena hikmah Allah yang kita pakai, sehingga kita tidak bodoh. Berarti kita tergolong dalam kata kita. Jadi bukan kata mereka, tapi saat ini sudah terjadi yang dikatakan oleh firman Tuhan ini antara golongan kita dan mereka. Kita sama-sama manusia, ciptaan. Kita makan, ya kita di bumi ini, tapi sudah ada perbedaan. Tapi kita sudah mengerti. Mungkin kita tidak ragu-ragu kan bahwa saya tergolong dalam perkataan kita. Dan tidak dengan kata mereka. Tapi kita sudah tahu kan, artinya si jahat meniduri roh mereka itu, mencuri hikmat Allah itu, sehingga memakai logika. Akhirnya mereka menganggap bahwa itu adalah suatu jalan Tuhan, hikmah dari Tuhan untuk menolong kita, menyembuhkan kita, supaya kita tidak kena penyakit, tidak lagi kena apa-apa. Nah, padahal yang di sisi lain, kebenaran firman Tuhan yang mengikut Tuhan itu bukan enak-enak. Jadi bertentangan. Sehingga ya, pembinasa dianggap hikmah dari Allah. Ini tergolong mereka. Sedangkan kita berarti ya biarkan. Kita dianggap bodoh, ya, tapi di mata Tuhan kita tergolong kita. Berarti bagi mereka yang diselamatkan. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu. Pelan-pelan firman Tuhan ini dia mengajarkan kepada kita mulai dari perkataan tadi sampai ke dalam hati, pribadi, sikap bisa kita bedakan. Nah, itulah yang kita syukuri, kebaikan Tuhan itu. Ditersuka di sini. Di manakah orang yang beriman? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmah dunia ini menjadi kebodohan? Nah, di sini dijelaskan kepada kita. Tanpa aku panjang lebar secara singkat, ya. Di sini seakan-akan Tuhan itu sedang bertanya kepada kita semua dan mereka disatukan dalam satu golongan. Artinya di mana? Pertanyaan ini dilemparkan kepada kita semua umat manusia tanpa ada golongan kita dan mereka. Di manakah orang yang berhikmah yang mengatakan saya mengetahui kebenaran firman Tuhan dari kecil di luar kepala. Dan aku tahu bahwa yang dimaksudkannya ini, tanda binatang ini, bukan seperti itu, tapi binatang nanti yang menjelma menjadi manusia, mungkin setengah siluman, ya itu yang dia katakan ini, bukan ini. Nah, makanya Tuhan bertanya, di mana? Seperti kata Tuhan Yesus kepada si Petrus, di manakah imanmu? Dia tanya, tapi masih di sini belum ditanya iman, tapi hanya hikmat, artinya tidak tertunjuk kepada seorang diri,
Jadi secara keseluruhan dia bertanya, di mana kah iman ahli Taurat, hikmah dunia, dan hikmat pembantah-pembantah dari dunia ini. Jadi sehingga dari situ Tuhan sendiri memberitahukan kembali jawaban itu. Tuhan bertanya, dan karena manusia tidak bisa menjawabnya, Tuhan sendiri kembali menjawabnya. Bukankah Allah telah membuat hikmah dunia ini menjadi kebodohan? Jadi yang dibuat bodoh ini hikmah dunia, bukan hikmah yang daripadanya. Jadi di sini, di ayat yang ke-20 ini, di situ kita tahu bahwa kadang hidup kita ini jatuh bangun. Tuhan bertanya kepada kita, dan dia juga memberitahu kita jawabannya sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi seperti hidup di dunia ini memang banyak seperti yang hikmah, ahli Taurat, terkenal, dan hikmah dunia kita mengerti apa yang dimaksud dengan hikmah dunia, artinya tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa salah, dan semua yang dikatakan harus dipaksa orang lain untuk menyaksikan sekalipun kebenaran demi mempertahankan ya semua yang dimaksud hikmah dunia, sehingga dia tidak merasa diejek, dihina. Jadi kita sudah bisa bedakan, Bapak Ibu, sampai dari sini artinya Tuhan memberikan jawaban sama kita semua umat manusia, dan akhirnya dia kembali memberitahukan kepada kita jawabannya. Aku ulang, ayat yang ke-20, di manakah orang yang berhikmah, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah-pembantah dari dunia ini? Bukankah, ini jawabannya, bukankah Allah telah membuat hikmah dunia ini menjadi kebodohan? Artinya, di mana mereka yang mengatakan saya mempunyai hikmah Allah, dan di mana mereka yang mengatakan saya mempunyai hikmah dunia. Jadi mereka kita berarti sama seperti kalimat yang 20 ini, Bapak. Kita bersyukur, kita diingatkan, kita dikuatkan untuk menghadapi dunia yang saat ini, karena ini semakin terjadi, Bapak Ibu. Jadi terutama di sini ahli Taurat, hikmah ahli Taurat yang lebih akan tersebar di kemudian hari, Bapak Ibu. Dan kita bersyukur jauh sebelum terjadi Tuhan telah memberitahu kita apa yang kita harus lakukan dan bagaimana kita menilai bahwa dia itu tergolong dalam kalimat kita atau kalimat mereka. Diteruskan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi di sini Bapak Ibu terjadi yang dikatakan dengan yang awal menjadi yang akhir, dan yang terdahulu menjadi terkemudian, Bapak Ibu. Artinya seperti penilaian manusia ini, kita kan berbicara tadi kata mereka dan kita, mereka ini menganggap kita bodoh. Nah, padahal di mata Tuhan mereka itu yang bodoh dan kita yang berhikmat. Jadi seperti itu. Jadi mereka menganggap diri mereka benar, tapi di mata Tuhan mereka bodoh. Jadi mereka menganggap kita bodoh, tapi Tuhan menganggap kita benar. Jadi seperti itu dari yang 21 ini tadi, Bapak Ibu. Oleh karena dalam hikmah dunia, karena hikmah dunia ini semua tidak pernah suka dia dijelekan atau diremehkan dan lain-lain, merasa disalahkan, harus benar, dia usahakan segala cara. Jadi dari situ kemenangan itu bagi dunia ini, sementara kebodohan bagi Tuhan. Jadi kebodohan bagi dunia ini artinya keselamatan bagi Tuhan. Sekalipun kita dibilang bodoh, tapi bagi Tuhan kita diselamatkan. Dari zaman dulu diingatkan, karena kita berjalan dengan hikmah Allah kepada Tuhan Yesus sendiri. Dilakukan seperti itu. Mana mungkin Tuhan bisa mati di kayu salib? Mana kuasanya? Nah, itu hikmat manusia. Apalagi kalau dikatakan
Ini ada setan, ada sihir dan lain-lain kalau dilihat tanda tambah itu sama tiang listrik sama salib, ya itu lebih parah. Ada sosok apa? Saya tidak tahu. Sementara tubuh kita ini sudah tanda salib, Bapak Ibu. Kalau kita bertangkap tangan kita ini, ya salib, Bapak Ibu. Ini salib Kristus, Bapak Ibu, sebenarnya. Ini Golgota di sini. Jadi kadang hikmah dunia itu tidak bisa diselami hikmah Allah itu. Jadi hikmah Allah itu sebenarnya ini salib tubuh kita ini. Tapi kalau manusia menolak, ya karena hikmah dunia bertentangan. Jadi kita sudah bisa bedakan, Bapak Ibu, sehingga kita dibilang boleh bodoh oleh mereka, tapi Tuhan mengatakan kita diselamatkan. Tapi mereka mengakui mereka benar, tapi Tuhan menganggap mereka bodoh. Demikian firman Tuhan. Mungkin ya agak panjang lebar ya aku ceritakan atau jelas, dan mungkin saya terbatas hanya manusia berdosa. Dan biarlah Roh Kudus yang akan lebih berkarya untuk menjelaskan di hati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di pasukan elitnya Bapak Yahweh, dan terlebih-lebih yang ada di luar sana. Dan demikian firman Tuhan, dan biar segala puji syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya kita anggungkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Engkau telah berkata-kata kepada kami lewat kebenaran firman. Apa yang harusnya kami lakukan, hidup sebagai orang yang percaya kepadamu, untuk memberitakan tentang kebenaran persalinan. Ini kami Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih banyak. Kami selama ini Tuhan Yesus tergolong dalam perkataan kalimat mereka. Tuhan Yesus kami hanya mengatakan dan tidak pernah melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing anak. Ampuni kami Tuhan Yesus, kami sudah merasa bersalah, berdosa. Ampuni kesalahan kami, pelanggaran kami. Kami mengaku sebagai yang percaya kepada Engkau, dan kami sering mengatakan, mempergunakan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan Yesus untuk memperkuat sesama kami manusia. Padahal kami tidak tahu bahwa kami sedang tergolong seperti yang Engkau katakan kepada mereka. Ini kami Tuhan Yesus, baharuilah kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami nanti di kemudian hari bisa menjadi termasuk kita. Ini Tuhan Yesus, darah dan tubuh yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan cuma-cuma anak-anak. Kami percaya dosa kami sudah ditebus, sudah diampuni, sudah dibersihkan, dan kami sudah hidup baru di hadapan-Mu saat ini. Masuklah di dalam hati kami, berikan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Hidup kami yang tidak sempurna, dan Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dan biar segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami anggungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebersamaan kepada kami anak-anak, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di luar sana. Dari awal sampai pertengahan, sampai kami mengakhiri sebentar lagi, Engkau telah bersama-sama kami. Engkau telah membimbing kami lewat kebenaran firman-Mu, menasihati kami, membongkar semua apa yang tidak Engkau kehendaki di dalam hidup kami sehari-hari. Dan Engkau membenarkannya kembali lewat kebenaran firman. Bersama-samalah dengan kami Tuhan Yesus. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus untuk menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Dan semua yang sudah mengambil bagian dari anak-anak-Mu yang memimpin ibadah dan doa syafaat dan puji-pujian, dan semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah berkabung di Zoom dan di luar sana, Tuhan Yesus, jamalah mereka, berkatilah mereka, terlebih sakit penyakit, dan jauhkan dari segala mana bahaya. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami ini, dan sekalipun nanti kami berpisah-pisah, dan Engkau mengetahui di mana tempat-tempat kami, rumah-rumah kami, halaman-halaman kami, jalan-jalan kami yang kami lewati masing-masing pribadi anak-anak kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi. Saat ini Tuhan Yesus, dunia sedang kacau dan dalam kegelapan. Kami mohon perlindungan segala kekacauan
mara bahaya, sakit penyakit, serangan peperangan roh, dan terlebih-lebih murka-murka, bencana yang sudah tertumpah di muka bumi. Engkau telah mengetahui semua satu persatu anak-anak, baik yang ada di jauh maupun yang ada di luar sana, di belah dunia. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah tiang api-Mu yang melingkupi mereka di malam hari, dan tiang awan di siang hari. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa bagi manusia tidak mungkin, dan bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Sehingga bisa mereka lebih kuat dan bertahan sampai kesudahannya, Tuhan Yesus. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan Engkau yang menyempurnakanlah kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami masing-masing, mari bersama-sama Bapak Ibu. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Dan siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sebenarnya kita ini ya sama-sama semua manusia ya di hadapan Tuhan. Sama-sama ciptanya seperti kata firman tadi, hanya golongan yang berbeda, tapi yang mengatakan golongan itu bukan kita, Tuhan. Golongan mereka dan golongan kita, tapi ya kita sama-sama semua kan. Jadi ya tidak ada yang perlu ya saya sampaikan, cuman yang aku sampaikan ya kita hati-hati karena belakangan ini ya yang aku lihat bahkan saya sendiri puasa si jahat itu dia itu pintar, dia memakai 2 hari kemarin ya ini secara roh, tapi secara perumpamaan dia umpamakan peperangan alam roh di suatu tempat. Jadi sepertinya tempat itu tidak ada rumah, tidak ada juga apa-apa di situ, tapi seperti terlihat di udara itu seperti ada rumah, ada kursi. Aku melihatnya, dan tiba-tiba datang cewek-cewek itu datang, dan mereka itu sudah seksi, cantik-cantik, dan mereka menghampiri saya dan mereka mengatakan kita menikah. Terus aku bilang saya tidak menikah, saya sudah menikah. Terus ada yang mengatakan dengan mengatakan lewat perkataan, dan ada yang menulis lewat apa ya, lewat kertas, dan dia lipat kertas itu dan dia berikan kepada saya dan aku baca, dan katanya kita menikah. Dan aku bilang kepada mereka, saya ini sudah nikah, jadi saya tidak menikah kecuali kalau saya belum menikah, saya sudah punya istri. Terus aku tinggalkan mereka dari situ, dan setiap apa ya, gang-gang kamar itu untuk aku keluar, mereka ikuti, dan banyak sekali ramai-ramai. Mereka itu ramai-ramai saling dosa-dosakan untuk mengatakan, dan kertas itu dan ditulis lagi, sehingga akhirnya saya susah untuk keluar, dan akhirnya saya berdiri dan saya marah kepada mereka ya, marah besar kepada mereka, sehingga saya berteriak dan marah kepada mereka. Aku berkata, kalian ini manusia atau bukan? Mengerti apa yang saya katakan? Kalau saya katakan sudah saya sudah nikah, ya saya sudah nikah. Sekalipun ya kalian itu cantik-cantik, tapi ya saya sudah nikah. Jadi ya baru mereka satu persatu meninggalkan saya, Bapak Ibu. Tapi mereka masih berkata suatu saat nanti dan kami akan kembali. Nah,
Itu hanya gambaran perumpamaan. Nah, di dunia ini Bapak Ibu, itu terjadi. Tapi bukan dalam arti kita ini nanti mungkin ya ada cowok-cowok ganteng, dia mungkin ya kejar cewek-cewek cantik, dan cewek-cewek cantik dikejar cowok-cowok ganteng, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbeda jenis. Tapi bukan dalam arti harus berkata menikah. Tapi yang pertama dia tawarin, mohon maaf ya, dia tawarin dulu. Seperti kalau misalnya kita seorang laki-laki di dunia ini, tiba-tiba ada nanti seorang cewek yang cantik, seksi, dia yang menarik lah, yang membuat kita ini menurut hikmat manusia tadi yang kita bahas, mirip-mirip dengan surga, mirip surga ya. Nah, menurut kita hikmah dunia, tapi kebinasaan bagi hikmah. Jadi ya, itu nanti akan mulai ditawarnya dirinya sendiri, ditawarkannya. Ketika kita bisa tidak terpengaruh oleh tawarannya itu, dia lagi mungkin cari apalagi yang bisa membuat kita itu tertarik. Mungkin dia sodorkan uang, kita bisa lagi kan tidak terikat dengan itu. Mungkin dia sodorkan mobil. Jadi kan banyak hikmah manusia ini ya, ada berbeda-beda rencana manusia ini, kenikmatan dunia ini, tapi biasanya manusia itu sangat mudah untuk ditinggali. Satu maunya supaya semua itu ya dia miliki. Jadi apalagi kalau sudah hikmah dunia yang sudah ada, bahwa itu yang aku rencanakan sebelumnya. Apalagi kalau yang belum direncanakan sempat ditawarkan, mungkin ditawarkan pesawat. Loh, ini luar biasa. Ini hikmah dari Tuhan, berkah dari Tuhan. Kita anggap pasti ini mujizat. Jadi padahal hikmah dari dunia. Tapi sebelum terjadi, makanya diingatkan kan, banyak cara si jahat untuk menawarkan kita, sehingga kita nanti menganggap hikmat itu dari Allah. Ini suatu jalan Tuhan untuk memberkati kita. Itu ditawarkan pesawat. Nah, siapa yang tidak mau itu kan pesawat. Padahal sementara kita tidak pernah naik pesawat. Apalagi kita bisa misalnya menerbangkan pesawat. Akhirnya kita mati. Ya, dia juga si iblis ketahui, Tuhan juga menangis. Jadi ya, itu yang aku lihat Bapak Ibu. Tapi masalahnya ya kita harus waspada. Karena dengan cara di dunia ini seperti itu nanti. Mungkin dinaikkan jabatan. Kalau kamu sudah berhenti, bisa dilakukan. Ini bisa hanya dengan satu SMS, satu telepon, satu perkataan. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Itulah karena perkataan saya ini punya kuasa. Padahal itu tipuan si jahat ini nanti, kalau kita tidak bisa bedakan antara hikmah Allah dan hikmat manusia tadi, kita bisa tertipu. Tapi sebelumnya sudah diberitahukan bahwa saya harus sampaikan seperti ini. Secara manusia jasmani, memang kita sama-sama golongan manusia. Dan mereka hampir mendesak saya, dan mereka tidak mau tinggalkan kalau saya tidak keras dan teriak dengan keras dan marah. Mereka tidak meninggalkan, dan itu pun mereka lagi di almarhum itu mereka masih seperti tidak putus asa ya. Apalagi kalau kita manusia jasmani ini ya, yang mungkin kurang-kurang kuat, bisa saja satu tipuannya itu. Nah, jangan-jangan belum dia tawarkan, kita sudah menawarkan. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Itu yang akan terjadi di kemudian hari ini nanti. Tapi caranya tadi sudah saya katakan, bukan dalam hal dirinya ditawarkan. Kita tidak tertarik di situ, harta benda tidak di situ, jabatan tidak di situ. Ada lagi. Yang penting, ya semua itu kurasa pasti yang diinginkan manusia. Apalagi kalau ditawarkan yang lebih, yang di luar rencana. Jadi dia berkata, ya kita ini kan sama-sama mengerti firman Tuhan. Kita tahu pemberitaan tentang salib itu. Iya, saya mengerti kebenaran. Saya orang percaya, orang beriman. Saudara juga begitu. Nah, percaya kamu bahwa Tuhan sudah mengatakan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ini jalan Tuhan, berkat Tuhan, kenapa ditolak?
Ya kita juga karena memakai hikmah dunia tadi tanpa sadar, ya, kita akan digirikan ke hikmahnya supaya kita tergolong dengan golongan mereka. Akhirnya keluar kita dari golongan kita. Jadi seperti itu kurang lebih Bapak Ibu yang aku ingatkan. Hanya sampai itu kita berjaya ke sana. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya.